Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi Berry guys. Jadi di kesempatan kali ini aku dapatkan lagi sebuah kartu grafis yang masih like new banget, kinyis-kinyis, garansi panjang dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6 dengan varian TUF Gaming ya guys ya. Jadi ini versi yang selalu aku cari, yang dia memiliki transistor sebesar 10.800 juta transistor, karena dia memiliki ray tracing core first gen dan tensor core second gen. Jadi ini benar-benar mantap juga guys. Jadi ini desainnya sama dengan Asus TUF yang biasanya, cuma ada embel-embel P Gaming gitu ya. Asus TUF Gaming. Ini serial numbernya juga udah aku cek, dia garansi sampai 2025 ya, garansi resmi Asus Indonesia. Dia sudah ada 144 jam validation program, jadi dia udah dikeber selama ini untuk mengetes endurance-nya ya. Ingat namanya Asus TUF, jadi dia benar-benar tough banget sih. Oke, kita langsung buka aja. Kita lihat untuk kelengkapannya. Ini ada tutup spons penutup bagian atas ya. Nah, ada warranty card dari Asus. Kemudian ada warranty card dari Astrindo. Ini ada speed setup, manual book, kita fitap ya. Kemudian ada thank you card, sudah membeli kartu grafis ini. Kemudian ini ada anti static pack originalnya ya, lengkap ya, lengkap seperti selayaknya masih baru. Oke, kita keluarin dulu kartu grafisnya, taruh di sini. Dan ini plastiknya juga masih ada, belum dilepas ya. Emang mungkin ngerakit PC nggak mau dilepas ya, udah nggak masalah. Jadi masih terjaga banget kebersihannya. Untuk unitnya ini dual fan ya, heatsinknya berwarna chrome, kipasnya ini juga sangat powerful banget tapi senyap. Kemudian ini PCI Express-nya 16 kali 3.0, tapi aku tes di 4 kali ini juga akan well done ya, karena beberapa kali aku udah dapetin kartu grafis ini udah punya gold pipe ya, gold pipe di bagian pendinginannya, mantep banget. Kemudian untuk kebutuhan display, ini tutup portnya yang ada HDMI dan DVI port. Display portnya mungkin ketinggalan. Ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port dengan plastiknya juga masih belum dilepas guys. Plastiknya masih tertempel, jadi benar-benar lightning banget nih, mantap, kinyis-kinyis guys. Mulus bening pokoknya. High quality komponen, 6 pin power ya untuk versi yang gaming ini. Dia memiliki 10.800 transistor. Ini dia membutuhkan 6 pin power dengan TDP 90 sampai 100 watt. Jadi performanya mungkin tipis-tipis dengan 1650 Super. Ini bagian egghouse-nya ya, egghouse dari kartu grafisnya. Dan di bagian belakang ya, platnya strong backbone di bagian belakang. Serial number nih udah aku cek di website, sesuai antara unit dan box. Segel dari pabrikan masih utuh, plastiknya ini juga belum dilepas. Jadi ntar buat kalian yang bakal pakai kartu grafis ini ya, kalian yang pertama kali lepas seperti itu. Mantap juga, mulus, kinyis-kinyis, jos guys. Oke, kita akan langsung tes kartu grafis ini dan langsung menuju ke PC guys. Let's go. Asus TUF bener-bener like new, masih bungkusan plastik. Garansi 2025 ya. Segel utuh, serial number bisa dilihat ya dengan baik, mantap. Voltase di 229 volt. Untuk display HDMI dan DisplayPort tampil cakep. Bisa dilihat di sini untuk refresh rate DisplayPort di 165 Hz ya. Nice, saat ini suhu di 36 derajat Celcius. Suhu terendah di 35 derajat Celcius ya, turun ke 35 malahan. Kita langsung reload. Kita buka 3D Mark dulu nih, yang loadingnya suka lama, lumayan. 3D Mark, MS Afterburner, kita reload. Begitu pula dengan GPU-Z. Oke, taruh di pojok sini. Nice, jadi ini aku dapetin Asus TUF yang versi kencengnya lagi ya guys. Asus TUF yang versi kenceng lagi. Kita tunggu sambil loading, sambil kita look up. Oke, Asus TUF GTX 1650 Gaming OC GDDR6. Jadi ini aku dapetin yang Gaming OC dengan 10.800 juta transistor ya guys ya.
Ini yang versi 10.800 juta transistor. Yang membedakan apa? Langsung aku tunjukin ya. Di sini dia memiliki ray tracing core first gen ya. Walaupun di GPU set nggak checklist, tapi dia punya ini di sini ray tracing core first gen, encoder gen 7 ya, udah baru, tensor core second gen, decoder gen 4. Ya, beberapa video yang lalu aku pernah bahas kartu grafis ini. Dia udah ultimate di racknya 12_2. Untuk board desainnya optimal, membutuhkan 6 pin power, suggested power supply 250 watt, memori GDDR6 128 bit, di sini tertanam Micron ya, 4 GB. Untuk render config sesuai, clock speed juga sesuai. Di sini boost clocknya lebih kencang ya untuk yang versi 10.800 juta transistor di 1755 ya, hampir 1800. Oke, kita bakal jalanin benchmark ya untuk kartu grafis ini. Kita tes benchmark langsung guys di Firestrak 1080p. Jadi suhunya adem, kipas GPU Fan 1.2 itu performanya di 24% RPM, TDP terendahnya di 14 watt, idle-nya di 24 watt, dan maksimal idle-nya di 31 watt, TDP dengan performa yang benar-benar super duper senyap nih guys. Unitnya benar-benar masih baru banget, plastiknya juga masih ada, plastik backplate juga masih ada. Garansi resmi Asus Indonesia itu sampai bulan 6 2025. Mantap jiwa. Langsung aja kita jalanin tes. Kita buka on screen displaynya juga. Firestrak Graphic Test 1 ya. Nice. 43 derajat Celcius ke 45, berjalan perlahan. Bisa dilihat nih gambarnya lebih tajam guys. Gambarnya lebih tajam. Walaupun ini seri 1650, tapi dia memiliki ketajaman seperti 1650 Super nih bahkan kalau dilihat. Average FPS-nya aja di 40-an, 46, 47. Suhunya di derajat Celcius saat ini ya, berjalan dengan sangat mulus banget. Sudah dapat 1300 frame. Hampir menyentuh 1400 frame ya. Kondisi dipakai sambil jalanin screen recording ya, screen recording bawaan nih, bagus. Lanjut ke Firestrak Graphic Test 2. Kenapa aku pakai screen recording bawaan Windows nih guys? Supaya hasil benchmark itu benar-benar maksimal ya, optimal ya, nggak ada penurunan. Seperti kalau aku jalanin pakai OBS tuh di situ ada penurunan frame rate, ada penurunan skor tentunya dari hasil akhir benchmarknya. Mungkin memang aku bisa nampilin wajah sih di situ, tapi aku belum nemuin apa sih yang bisa nggak maksimalin gitu. Mungkin perlu diotak-atik lagi kalau pakai OBS. Oke, di sini dapat 43 fps, 44 fps. Temperatur 57 derajat Celcius. Kipasnya muter anteng di 24 menuju ke 25% RPM doang guys. 1% aja gapnya ini untuk menuju ke full load. Ya 1% 2% lah menuju ke 26% RPM. Average 41. Lanjut ke basic test. Basic test ini cenderungnya kombinasi dari keseluruhan yang ada di PC ya, baik itu prosesor, GPU, RAM. Jadi terpartisi ya usage-nya ya. Di sini VGA bisa dilihat di situ hanya kepake 20%, prosesor 80%, sisanya juga ada RAM juga 22%. Mereka memberikan kontribusi masing-masing untuk menjalani basic test. Bukan sepenuhnya dari GPU seperti Firestrak 1.2 ya. Dan combine test ini juga, kombinasi sih sebenarnya. Tapi lebih dimaksimalin penggunaan dari GPU-nya atau VGA-nya. Kita lihat bisa dapat berapa FPS kah? Oke, startnya di 18. Berarti dia bisa achieve 19 atau 20 FPS nih guys. Mantap ya, kencang banget guys. Fix deh kalau kalian mencari kartu grafis GTX 1650 versi GDDR6 yang dapat 10.800 juta transistor, itu mantap jiwa guys, kenceng guys. Karena ini hanya ada di, setahu aku ya, hanya ada di Asus TUF ini yang kita tes saat ini dan Rockstrix guys. Seperti itu. Oke, predikatnya good ya, skornya di 9.397. Langsung aja kita compare result secara online. Kita compare dulu valid resultnya seperti apa. Valid result better than 36% men. Dia paling tinggi ya, 36%. Biasanya aku tes aja di 29, 30, 31. Ini bisa dapat shift 36%.
better than 36% overall result dengan average temperature 54 derajat Celcius ya. Emang mantap jiwa guys. Oke, di sini untuk GPU memory clock stabil di 1500-an dan GPU clocknya di 1900 hampir 2000 ya. Jadi mulus banget. Tes 1 achieve 52 derajat, tes 2 60 derajat, dan tes terakhir di 60 derajat juga. Jadi 60 derajat, 8 itu suhu tertinggi. Kalau dibuletin ya di 61 derajat Celcius. Oke, kita lihat sensornya di sini. Untuk TDP terendahnya di 14 watt, idealnya 16 watt ya. Full loadnya di 100 watt ya untuk ngejalanin Firestrike TDP ya guys ya. Ini bukan watt yang sesungguhnya. Kemudian suhunya di 60 derajat Celcius atau 61 kalau kita buletin, dan kipasnya juga memiliki performa 24 ke 28 full loadnya. Jadi gapnya hanya ada 4% aja. Artinya kartu grafis ini ya cukup santai ya ngejalanin Firestrike ya, untuk ngedinginin dirinya sendiri seperti itu. Oke, overall untuk kartu grafis ini bagus guys. Skornya bagus, kelengkapannya lengkap, garansi masih panjang, resmi, unitnya juga masih like new banget, bahkan masih dibungkus plastik. Buat yang butuh kartu grafis bisa mampir ke Lapak ya. Kita akan ketemu di tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe. Buat yang belum like, subscribe biar dapat notif kalau kita tes kartu grafis. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.